Oke, hari ini kita bicara tentang kalau Tuhan Maha Baik, mengapa harus ada penderitaan? Terima kasih Anda sudah datang, hadir, mendengarkan dalam doa. Anda juga mendengarkan dalam kapasitas intelektual. Hari ini kita akan bicara bukan saja tentang teologi, tapi ada filsafat juga di balik itu yang sampai hari ini banyak dipertanyakan orang. Perjumpaan saya dengan penderitaan pertama kali adalah ketika saya sadar betul, saya betul-betul menderita dan sedih saat saya kehilangan nenek yang saya cintai. Jadi saya sangat dekat dengan nenek saya, karena dari kecil saya dirawat oleh oma saya, dan ketika beliau meninggal, itu rupanya meninggalkan luka yang sangat dalam. Ya. Saya ingat untuk 3 hari pertama ketika ama saya disemayamkan di yayasan, saya tidak bisa berkata-kata, saya diam, saya termangu, tapi tidak bisa menangis karena seorang anak kecil kelas 2 SD tidak cukup mengerti mengapa nenek tidak bangun-bangun dari tidurnya pada saat itu. Lalu ketika saya sadar betul saya akan ditinggal nenek ketika nenek saya dimasukkan ke dalam liang lahat. Saat itulah saya sadar bahwa saya akan berpisah dengan nenek saya, dan saya menangis sejadi-jadinya di depan kuburan nenek. Itu memori yang paling dalam pertama kali saya ingat tentang rasa kehilangan dan penderitaan. Kehilangan nenek yang begitu saya cintai, kehilangan ama yang begitu saya cintai. Berhari-hari saya mimpi tentang nenek saya, bahkan saya menangis dalam tidur sampai harus dibangunkan oleh orang tua saya karena saya mengigau. Rupa-rupanya itu pengalaman detachment yang sangat kuat yang pertama kali saya rasakan. Anda pasti punya pengalaman masing-masing tentang penderitaan, kehilangan, air mata. Lalu saya bertanya sebagai seorang anak kecil, Tuhan, katanya Engkau Maha Baik. Kalau Engkau Maha Baik, mengapa Engkau mengambil ama saya dari saya? Mengapa Engkau membiarkan ama tidur sendirian di tanah yang dingin? Mengapa Tuhan, mengapa? Jadi seorang anak kecil pertanyaannya selalu itu, mengapa Tuhan, mengapa? Dan saya pikir ini beresonansi dengan baik dengan tema yang kita angkat hari ini, bila Tuhan Maha Baik, mengapa harus ada penderitaan? Itu pengantar singkat pertama. Lalu ketika saya kemarin belajar di US, saya belajar filsafat murni, dan ketika saya harus mempersiapkan materi kuliah tentang Thomas Aquinas, tentang Santo Thomas Aquinas, tema ini rupa-rupanya disinggung. Rupa-rupanya sejak buku pertama dari Summa Theologiae milik Santo Thomas Aquinas, sudah ada pertanyaan, rasa-rasanya kalau Tuhan itu Maha Baik, sementara di dunia ini penuh dengan penderitaan, rasa-rasanya Tuhan tidak ada. Itu bukan kata-kata saya, itu tulisan Santo Thomas Aquinas di bagian awal dari Summa Theologiae, dari bukunya yang sangat terkenal itu. Lalu saya kaget ya, wow. Memang Santo Thomas Aquinas mengatakan kalau ada kebaikan, tidak mungkin ada kejahatan. Tidak mungkin dua hal yang bertentangan itu bisa masuk dalam definisi dan kategori yang sama. Jadi prinsip logika itu kalau A, ada A dan ada B, maka A bukanlah B, B bukanlah A. Kalau A sama dengan B, maka B sama dengan A. Maka kalau ada yang maha baik, sementara ada yang tidak baik, maka dua kategori ini tidak bisa disamakan. Ya toh? Ini prinsip logika. Kalau ada hitam dan ada putih, maka putih bukan hitam, hitam bukan putih. Kalau hitam adalah putih, maka putih adalah hitam. Tapi itu tidak bisa terjadi, karena sudah berbeda. Maka kategori maha baik, super baik, sangat amat baik adalah kategori kesempurnaan. Sementara di dunia yang mengakui adanya kemahasempurnaan itu ada cacat yang namanya penderitaan. Maka ini tidak bisa dipadukan. Nah, Santo Thomas Aquinas menulis sangat bagus tentang perihal ini. Mengapa kalau ada klaim bahwa Tuhan Maha Baik, kenapa harus ada yang tidak baik? Nah, itu kisah kedua perjumpaan saya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Perjumpaan ketiga adalah ketika saya dulu menjadi seorang frater dan ditugaskan di rumah retret, kemudian ditugaskan di campus ministry Unica Musik Caritas di Palembang. Saya menemani banyak orang muda yang kasusnya gila-gilaan ya. Anda tahu anak-anak muda zaman sekarang
tantangannya lebih daripada anak muda zaman dulu. Saya rasa kalau Anda yang usianya udah gocap ke atas, sudah 50 ke atas, masa muda Anda itu ya menantang sih, tapi tidak semenantang anak-anak muda zaman sekarang. Anak-anak muda zaman sekarang itu gila-gilaan tantangannya. Mereka itu diikat oleh hasrat untuk membuktikan diri sendiri. Mereka mempunyai hasrat untuk menjadi hebat agar dicintai oleh orang tua, karena zaman semakin maju. Dulu Anda itu kalau belajar sekolah, mungkin buku lipat 2 selip di pinggang kita masih bisa belajar ya zaman dulu ya. Sekarang itu anak-anak itu sampai bungkuk itu membawa tas. Karena satu pelajaran mungkin bisa 8 buku, 7 buku, ya kan? Mama-mama, Anda mengalami ya, anak Anda yang SMP, SMA, kalau pergi sekolah sekarang bisa bungkuk badannya. Karena apa? Satu pelajaran mereka bawa 7 buku, 6 buku. Ada LKS, buku catatan, buku latihan, kemudian ada buku cetak, ada 2. Oh my goodness, saya lihat anak-anak SD sudah pada bungkuk semua. Dulu zaman saya sekolah, 1 buku lipat 2 taruh di belakang punggung itu. Dan masih bisa sekolah gitu dengan ceria, ya toh? Nah, anak-anak sekarang lain. Apalagi realitas kawin cerai di mana-mana ada begitu banyak sekali. Sehingga banyak anak-anak datang dari broken family dan bertanya kepada saya, "Romo, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan menjadikan papa mamaku berpisah? Apakah ini salahku? Apakah ini dosaku?" Saya mau jawab apa coba? Realitas penderitaan yang seperti ini begitu menghentak, begitu menantang. Sudah lebih dari 5 anak yang saya selamatkan dari usaha untuk bunuh diri. Anda bayangkan, saking tidak kuatnya mereka mentalnya menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, mereka terpikir untuk beli cutter, potong. Sudah di planning, ada 1 orang yang menuliskan planning untuk bunuh dirinya. Setelah saya cutter, nanti berapa menit saya kasih es, supaya tidak terasa sakitnya, lalu saya akan sedetil itu gitu. Dan ini gila. Maka pertanyaan yang kontradiktif ini menjadi sangat relevan untuk kita juga di masa pandemi, bukan? Dan ini kisah keempat yang ingin saya bagikan pada Anda. Sebagai seorang pastor yang ada di paroki, hampir setiap minggu saya memakamkan umat yang kena COVID-19 dan meninggal. Ada yang rentang usianya memang di atas 80, ada yang sangat muda masih 30-an, sampai rasa-rasanya. Karena saya sudah berapa tahun? Saya sudah 4 tahun tidak memegang paroki, jadi saya full student di Amerika. Ketika saya pulang dan harus menjadi pastor lagi di paroki, dan harus memakamkan orang hampir setiap minggu, pada saat itu saya bertanya, apa arti kehidupan? Mengapa harus ada kematian? Jadi pertanyaan-pertanyaan mengapa ini muncul di sepanjang hidup kita, dan mungkin juga di sepanjang hidup Anda. Mari kita bedah. Apa yang kitab suci katakan tentang mengapa harus ada penderitaan? Saya ingin masuk dari kisah Yohanes bab 11. Anda pasti ingat, saya tidak usah minta Anda buka, Anda semua orang-orang hebat, saya yakin ini yang berkumpul pada siang hari ini adalah penekun kitab suci. Anda pasti rajin baca kitab suci, saya yakin. Anda yang rajin buka kitab suci, pasti Anda tahu kisah Lazarus. Anda tahu ya kisah Lazarus ya? Bukan Zakheus loh. Lazarus, karena Zakheus itu lain cerita. Zakheus itu orang yang pendek. Alkisah itu ada frater salah cerita. Adik-adik, dia cerita pada sekolah minggu itu. Adik-adik, suatu hari ada seorang pendek kecil namanya Lazarus. Dia pergi manjat pohon, lalu ingin melihat Yesus. Anak-anak sekolah minggu kan lebih pintar. Mereka tahu, bukan Lazarus frater, Zakheus namanya. Fraternya nggak kalah pintar. Fraternya bilang sama anak-anak itu, dia sambil malu-malu gimana gitu ya, karena salah sebut kan. Oh iya, frater belum selesai cerita. Yang naik itu memang Lazarus. Lalu Tuhan Yesus datang dan menegur, Lazarus, Lazarus, turun. Itu kan tempatnya Zakheus. Yang jangan kalah sama anak-anak kecil. Jadi kurang lebih, kalau Anda perhatikan kisah Lazarus, di Yohanes bab 11 itu, para murid itu mengabarkan pada Tuhan Yesus bahwa Lazarus itu sakit parah dan hampir mati. Cobalah Tuhan Yesus itu datang ke sana dan menyembuhkan dia. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak. Tuhan malah menunda 3 hari kemudian. Sampai akhirnya Tuhan datang dan kemudian Lazarus sungguh sudah mati. Lalu Marta Maria datang, saudara-saudara Lazarus datang, saudari-saudarinya datang dan menangis, Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa Engkau tidak datang lebih cepat Tuhan?
Memang belum ada mobil zaman itu, tapi kan onta banyak Tuhan. Mengapa kau tidak datang lebih awal supaya saudaraku tidak mati? Yesus juga menangis. Anda ingat ya, dalam Yohanes 11 itu Yesus hatinya masgyul. Terjemahan kuno itu, masgyul hatinya. Hatinya tersentuh. Lalu Tuhan mengatakan, tenanglah. Kejadian ini akan membawa kemuliaan. Biarlah hal ini terjadi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Itu kata Tuhan Yesus. Dan saya pikir inilah jawaban pertama dari penderitaan. Kadang-kadang penderitaan harus dilalui supaya memang kemuliaan Allah dinyatakan lebih lagi. Dan pada akhirnya ketika Lazarus dibangkitkan, Lazarus bangunlah, keluarlah. Dan Lazarus keluar, orang-orang semua takjub. Orang-orang semua melihat inilah Mesias yang dijanjikan. Itu persis kejadian di Betania terjadi sebelum Yesus masuk kota Yerusalem untuk wafat, untuk disalibkan, dan untuk kemudian bangkit. Ini menjadi tanda bahwa Yesus adalah penguasa kehidupan dan kematian, bahwa Dia sungguh adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka diberikanlah tanda Lazarus ini kepada orang-orang sekitarnya, supaya mereka tahu bahwa Bapalah yang mengutus Yesus. Bapakkulah yang mengutus Yesus. Dan doa Yesus jelas. Sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus tarik napas, dia berkata, Bapa, terpujilah Engkau, terpujilah namamu, supaya orang-orang ini mengerti bahwa Engkaulah yang mengutus aku, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan. Aku berkata kepadamu, Lazarus, bangunlah, dan Lazarus bangkit. Maka poin pertama saya ini, jangan-jangan kita harus melalui penderitaan supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Tidak henti-hentinya saya mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya bahwa, hey, lihat, zaman modern itu semua orang seolah-olah mengandalkan kekuatan manusia saja, bukan? Kita sudah bisa mengatur hujan buatan. Hujan aja bisa kita atur kapan? Dengan menebar garam dari pesawat. Kita bisa mengatur segala hal. Banjir bisa ditutup pakai dam. Kemajuan-kemajuan manusia membuat kita yakin kadang-kadang bahwa kitalah pusat dunia, bahwa manusia itu superpower. Is it true? Apakah itu benar? Mungkin penderitaan harus ada, supaya kita ingat bahwa manusia bukanlah segalanya. Manusia bukanlah penentu segalanya. Kita butuh kasih sayang Tuhan. Kita butuh tangan Tuhan. Berapa banyak orang sombong yang gagal menemukan Tuhan? Karena apa? Kepalanya terlalu tinggi, melihat ke atas gitu ya. Dosa kesombongan inilah yang paling menyengsarakan. Anda lihat, Adam dan Hawa jatuh karena apa? Karena kesombongan. Mengapa mereka jatuh dalam dosa kesombongan? Ular itu berkata, kalau engkau makan buah ini, engkau akan seperti Allah, tahu yang benar dan yang jahat. Ya kan? Ular ngomongnya begitu kan? Engkau akan menjadi seperti Allah, engkau tidak akan mati. Coba, kita ditawarin kayak gitu coba. Anda kira-kira akan makan nggak? Kalau saya pasti makan. Selain karena memang buahnya itu enak dan menarik. Ada ular di sana bisa dijadikan sate. Tapi kalau saya sendiri dikasih tawaran begitu menggoda, mungkin saya pun akan makan pada saat itu. Karena apa? Saya ingin menjadi seperti Allah. Saya tidak akan mati. Saya punya pengetahuan seperti Allah. Itulah godaan si ular, godaan si jahat, kesombongan. Maka ini poin pertama saya. Penderitaan mungkin hadir supaya kita mengenal betul arti manusia yang terbatas. Supaya kita tahu benar arti bagaimana mengandalkan Tuhan. Kalau hidup ini baik-baik saja, mungkin kita akan lupa dengan Tuhan. Kalau hidup ini flat, datar, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, mungkin kita akan lupa menyebut nama Tuhan. Kalau semuanya datar, baik-baik saja, tidak ada dosa, tidak ada penderitaan, gereja mungkin sepi. That's the first point ya, itu alasan pertama, mungkin. Ini pelajaran dari Lazarus. Lazarus apa Zakheus? Lazarus ya. Lalu yang kedua, mari kita bicara tentang pertanyaan. Romo, apakah penderitaan saya itu datang dari dosa saya, Romo? Apakah ini yang namanya karma, Romo? Apakah ini yang namanya hukum tebar tuai, Romo? Nah ini
Kalau Anda buka kitab Yohanes, Injil Yohanes di bab 9, Anda akan menemukan cerita tentang seorang buta yang sejak lahir. Seorang buta yang sejak lahir, lalu beberapa orang bertanya kepada Yesus, "Guru, ini salah siapa nih kira-kira? Apakah dosanya orang ini atau dosa orang tuanya? Karena dia buta sejak lahir." Penderitaan buta sejak lahir itu dikatakan sebagai buah dosa. Orang-orang Israel pada zaman dulu itu punya pandangan yang mirip-mirip dengan hukum karma lah, kurang lebih. Anda tahu ya, tahu ya hukum karma ya. Jadi itu hasil dari perbuatan buruk di masa lampau gitu ya. Entah perbuatan sendiri, entah perbuatan leluhur kita. Lalu orang-orang di zaman Yesus punya pikiran seperti itu. Kalau orang sakit, orang kemasukan setan, orang kusta, orang buta, orang cacat, semua itu pasti karena dosa. Nah, jadi kalau ada penderitaan, itu pasti karena dosa. Itu pikirannya orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi jawaban Yesus menarik. Jawaban Yesus dalam Yohanes bab 9 ayat 3 itu jelas. No, bukan orang ini yang berdosa, bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah tampak di dalam dirinya. Nah, ini makin sejajar. Jadi kalau ditanya apakah penderitaan itu karena dosa, tidak. Kita itu berbeda dengan orang-orang Buddhis atau orang-orang Tao yang memiliki, atau orang Hindu yang memiliki prinsip hukum karma. Kita tidak memiliki prinsip atau hukum karma. Jelas ya? Ini bedanya iman Kristiani dengan iman Buddhism atau iman Hinduism. Kita tidak ada karma. Bukan dosa kita yang menyebabkan penderitaan. Itu satu poin pertama ya yang harus Romo katakan. Dosa itu bukan karma. Dosa itu bukan dari leluhur atau nenek moyang. Belum. Bukan. Oke? Jadi sekali lagi, dasarnya dari mana? Yohanes bab 9 ayat 3, bukan dosa orang ini, bukan dosa orang tuanya, tetapi sekali lagi ini jawabannya mirip dengan tadi kisah Lazarus, supaya kemuliaan Allah ditampakkan dan dinyatakan dalam penyakit orang ini. Nah, teman-teman yang terkasih, kita itu kan karena tidak punya karma lalu bertanya, Romo, lalu penderitaan itu dari mana, Romo? Memang harus diakui ada kadang-kadang ada juga penderitaan yang lahir dari kehendak bebas, di mana kita salah memilih. Kita kan diberi kehendak bebas, kita diberi free will, betul kan? Kita diberi free will untuk memilih apa yang menurut Allah terbaik. Tapi kadang-kadang kita ikut kehendak kita sendiri sih, itu masalahnya. Sering-sering kan begitu. Saya itu demen banget itu makan udang, makan cukyo, makan kaki babi, makan macam-macam. Itu kan kehendak bebas saya untuk makan itu. Tapi menurut kehendak Allah saya harus kontrol. Menurut kehendak Allah saya harus hidup sehat. Maka ada penderitaan yang saya ciptakan sendiri karena saya menyalahgunakan kehendak bebas saya. Belum tentu dosa. Hanya saya menyalahgunakan kehendak bebas saya untuk menuruti keinginan sendiri yang saya anggap baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Akibatnya apa? Akibatnya tiap pagi sekarang saya minum obat kolesterol. Jadi ada kadang-kadang penderitaan yang berhubungan tanda petik dengan dosa karena kita pilih sendiri. Kita sudah tahu itu jelek, kita pilih. Tapi sekali lagi itu bukan berkaitan langsung dengan dosa. You mengerti bedanya di sini ya? Dia berkaitan langsung dengan dosa hanya kalau kita memilih sendiri. Kita sudah tahu itu jelek, kita dong bahwa itu nggak benar, tapi masih kita lakukan karena kita suka dan senang. Nah, itu contohnya. Selain makan, banyak hal-hal yang berputar tentang pengendalian diri. Misalnya Anda, bapak-bapak, susah menghentikan kebiasaan nonton bokep misalnya. Tahu bokep ya, blue film. Romo susah, Romo berhenti dari blue film. Romo susah, Romo. Gimana caranya? Ya itu kau pilih sendiri, kau sudah tahu itu buruk. Tapi kau pilih sendiri, Romo, untuk studi banding. Romo studi banding gundulmu, studi banding. Ya, itu selalu dosa. Kalau engkau sudah tahu itu dosa dan engkau lakukan, tidak ada yang baik datang dari situ. Hanya ada penderitaan. Jadi sekali lagi untuk poin kedua, saya hanya ingin katakan begini. Tidak selalu atau tidak berhubungan antara penderitaan dengan hukum karma.
Yang berhubungan dengan penderitaan adalah kalau penderitaan itu kita pilih sendiri karena kita menyalahgunakan kehendak bebas kita. Kalau itu beda, oke? Itu yang kedua. Poin ketiga saya. Ada kalanya penderitaan itu dikaitkan juga dengan cinta. Jadi setelah tadi kita bicara tentang penderitaan dengan kemuliaan Tuhan, supaya orang bisa menjadi lebih rendah hati, lalu penderitaan berkaitan dengan dosa, konsep dosa. Lalu yang ketiga saya ingin bicara tentang penderitaan dan cinta. Saya pikir poin pertama dan ketiga ini berhubungan. Kalau poin pertama tadi biarlah kemuliaan Allah tampak di dalam penderitaan, jalan untuk menampakkan kemuliaan Allah itu adalah lewat cinta yang kita berikan ketika kita menderita demi seseorang yang kita cintai. Saya pikir itu yang paling mengagumkan dari iman Kristiani. Nilai istimewa dari iman Kristiani dibanding semua iman yang lain adalah nilai cinta yang memberi diri. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya yang lain. Juga dari Injil Yohanes, bukan? Dan Tuhan buktikan sendiri, dia mencintai kita lewat jalan penderitaan. Jadi jalan penderitaan tidak selalu buruk, teman-teman. Jalan penderitaan juga bisa menjadi jalan cinta. Buktinya apa, Romo? Jalan salib. Setiap kali kita merayakan jalan salib, ketika kita merayakan 14 perhentian itu, 14 kali kita berlutut untuk menghormati apa? Menghormati cinta yang memberi diri. Jadi penderitaan tidak selalu buruk, bukan? Penderitaan justru bisa mengafirmasi realitas bahwa Tuhan adalah cinta. Saya tidak tahu ya bagaimana teman-teman memaknai salib. Bagi saya, salib itu adalah jalan cinta yang luar biasa. Jalan yang menunjukkan bahwa Allah itu solider dengan penderitaan manusia. Kalau secara filosofis dan teologis banyak orang berusaha menjelaskan mengapa harus ada penderitaan kalau Allah Maha Baik. Kalau Dia Maha Kuasa kan Dia bisa seperti Thanos dalam seri The Avengers itu ya, dalam Marvel's The Avengers itu Thanos itu bisa petik jari, pakai cincin akinya yang luar biasa, petik jari lalu penderitaan bisa hilang. Kan Allah juga bisa seperti itu. Tapi rupanya nggak gitu ya cara kerja Allah ya. Ketika banyak orang bertanya, Tuhan mengapa, di mana engkau ketika aku menderita? Allah justru memilih lahir sebagai manusia. Allah memilih jalan penderitaan untuk menunjukkan cintanya. Mungkin kita tidak ketemu jawabannya. Mengapa Tuhan? Mengapa begini dan mengapa begitu? Mungkin kita tidak temukan jawabannya, karena penderitaan pada esensinya adalah tetap tinggal sebagai misteri. Tetap tinggal sebagai sesuatu yang tidak bisa 100% dijelaskan mengapa dan bagaimana. Tapi kita tahu dalam iman Kristiani, dan sekali lagi ini istimewanya iman Kristiani. Kita tahu benar-benar bahwa Allah sayang dengan kita karena Dia sendiri menjadi manusia. Tidak cukup menjadi manusia, kata Santo Paulus, Dia merendahkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba. Tidak cukup lagi, kata Paulus, Dia mengambil hamba yang menderita. Mengambil rupa seorang hamba yang menderita, yang berdarah-darah. Dan ketika itulah kita bisa affirm, kita bisa 100% yakin, oh iya, inilah Allah Emmanuel. Ketika kita bicara tentang Allah Emmanuel, Allah yang menyertai hidup manusia, kita tidak hanya bicara soal malam Natal ketika di Bethlehem, kita bicara juga tentang tubuh yang kaku yang dipangku oleh Maria itu. Maria Pieta, Maria yang berduka. Kita bicara tentang tubuh yang tidak bernyawa lagi, tubuh dari anak Allah yang memberikan dirinya untuk saya dan untuk engkau. Dan itulah jalan penderitaan. Dalam spiritualitas SCY, imam-imam hati kudus, dalam spiritualitas kami, Yohanes bab 19 itu menjadi core, menjadi apa? Menjadi inti dari seluruh spiritualitas kami. Ketika lambung hati Yesus ditikam, ketika lambung dan jantungnya ditikam oleh serdadu, mengalirlah air dan darah. Bagi para SCY, bagi kami, para Dehonian, para SCY, saat itulah cinta diberikan. Seolah-olah Allah mengatakan, aku sudah memberikan nyawaku dan kau merasa tidak cukup, ku berikan semuanya untukmu. Bahkan ketika aku sudah mati, masih kualirkan darah dan air kehidupan untuk kamu. Maka jalan penderitaan adalah jalan cinta. Tidak selamanya penderitaan itu buruk dan harus ditolak. Maka kita sampai pada poin terakhir, poin keempat saya. Poin keempat saya, jadi alih-alih kita bertanya tentang Tuhan mengapa harus ada penderitaan, Tuhan di mana engkau? Tuhan aku kesepian.
Kita diajak untuk mengubah pertanyaan-pertanyaan itu menjadi bukan why, but who. Siapa? Dan ini yang Tuhan tunjukkan dalam kitab Ayub. Kalau Anda baca seluruh kitab Ayub, Anda baca terutama protes Ayub di bab 39, bab 38, itu Anda akan sangat kentara dan bergetar hatinya. Karena mungkin itu akan juga jadi protes Anda pada Tuhan. Ayub akhirnya kan protes, Tuhan mengapa aku harus mengalami semua ini Tuhan? Lalu apa yang Tuhan jawab? Tuhan tidak memberi alasan loh mengapa harus begini dan begitu. No. Tuhan menjawab begini, di dalam badai, bab 42, bab 43 Anda bisa buka, di dalam badai Allah bersabda, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau Ayub sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Allah balik bertanya kepada Ayub, Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau kau tahu jawabannya. Siapa yang telah menetapkan ukuran bumi? Bukankah engkau mengetahuinya, Ayub? Ini Allah seperti mengejek Ayub. Atau siapa yang telah merentangkan tali pengukur pada bumi? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapa yang memasang batu penjuru bumi? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa yang membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, di mana engkau Ayub? Allah seperti mengejek, menantang Ayub dan sekaligus menyadarkan dia bahwa kita itu pengetahuannya kecil dan terbatas. Bahwa ada sisi-sisi dari penderitaan yang tidak bisa kita temukan jawabannya. Maka Allah menunjukkan dirinya. Nanti pada bab 42-43 Ayub tertunduk dengan malu. Karena ditanya oleh Allah yang Maha Kuasa itu. Ayub tertunduk dengan malu. Perjumpaannya dengan Allah dalam penderitaannya mengubah semuanya. Dia tidak lagi bertanya mengapa. Dia mengerti sekarang siapa Allah itu. Maka ini yang paling penting. Apakah penderitaan cukup membantu Anda untuk menemukan siapa Allah bagimu? Apakah penderitaan yang kau alami bisa mengantar engkau pada pengalaman perjumpaan dengan Allah yang lebih intim, yang lebih mendalam? Bukankah ketika para murid yang dari Emmaus, dua orang yang patah hati itu berjalan dengan gontai dan sedih pulang kampung. Aduh, celaka guru kita mutiar. Matinya disalib, matinya aduh, mengenes. Ketika mereka sedang bersedih hati, ketika mereka sedang berputus asa, siapa yang hadir dan berjalan bersama mereka? Siapa? Yesus yang bangkit yang berjalan bersama mereka. Kapan mereka mengenal siapa Yesus? Ketika sabda diwartakan, ketika roti dipecahkan, mereka sadar, oh gosh, itu guru kita, itu Yesus, dia hidup. Maka dalam penderitaan Anda punya potensi lebih besar untuk bisa mengenal Allah, untuk menjadi dekat dan lebih intim kepadanya. Karena mengapa? Karena dia Allah yang solider, Allah yang terjun ke dalam penderitaan. Maka instead of asking why, daripada Anda bertanya mengapa Tuhan, dan Anda mengasihani diri sendiri terus-menerus dengan pertanyaan itu, Anda masuk ke penderitaan Anda. Anda masuk ke sana dan bertanya, Tuhan hadirlah juga di sini, di dalam penderitaanku. Tuhan bersabdalah dalam air mataku. Tuhan, aku ingin dekat denganmu, sumber pengharapanku. Dan di situ engkau akan menjumpai Allah. Di situ akan engkau dekati Allah dari hati ke hati, lebih intim daripada sebelumnya. Kalau Anda hanya menderita lalu menangis, rugi. Setiap penderitaan yang Anda alami, setiap tetes air mata yang keluar dari hati Anda, itulah tiket untuk berjumpa dengan Tuhan dari hati ke hati.